Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bu Tantina dan juga Bu Sarma selaku dosen pengampu mata kuliah analisa laporan keuangan dan juga teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai minggu keempat, yaitu tentang analisis aktivitas operasi. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5 terlebih dahulu, yaitu dengan saya sendiri, Andrea dengan NPM akhir 201, lalu ada Devita dengan NPM akhir 009, Tegar dengan NPM akhir 042, Zakia dengan NPM akhir 222, Kinaya dengan NPM akhir 233, dan juga Barlintia dengan NPM akhir 319. Pada bab ini kita akan membahas mengenai analisis aktivitas operasi. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana income atau pendapatan itu diukur. Yaitu di sini ada yang pertama kita akan membahas mengenai konsep laba, di mana dalam teori akuntansi laba itu bisa diukur dengan beberapa pendekatan yang berbeda. Yaitu yang pertama ada economic income, yaitu adalah perubahan kekayaan pemegang saham dalam suatu periode, yang mana hal ini tuh mencakup arus kas aktual, lalu juga ada perubahan nilai sekarang dari arus kas masa depan, dimana konsep ini tuh paling dekat dengan laba ekonomi murni karena benar-benar mencerminkan kenaikan atau penurunan nilai perusahaan. Namun pengukurannya itu sulit dilakukan karena memerlukan estimasi nilai sekarang arus kas di masa depan. Lalu yang kedua ada permanent income atau sustainable income, yaitu di sini tuh menggambarkan bagaimana estimasi laba stabil itu dapat terus diperoleh perusahaan sepanjang umur operasinya. Dengan kata lain, teori pendekatan ini tuh adalah laba yang berulang, berkelanjutan, dan juga mencerminkan daya hasil jangka panjang, di mana investor tuh sering berfokus pada komponen ini karena lebih relevan dengan untuk menilai prospek perusahaan. Dan yang ketiga ada accounting income, yaitu laba itu dihitung berdasarkan aturan akuntansi yang akrual, yaitu berbeda dari sebelumnya, yaitu economic income maupun permanent income. Accounting income ini sering mengandung distorsi karena perubahan standar akuntansi maupun praktek manajemen laba dan juga estimasi subjektif. Nah, accounting income sendiri itu masih dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada permanent atau recurring income, yaitu komponen inti yang terkait langsung dengan nilai perusahaan. Itu setiap 1% laba itu berulang bernilai 1 per R kali nilai perusahaan, dengan R sendiri itu nilai diskonto. Lalu ada transitory income, yaitu komponen laba sementara yang hanya bernilai $1 itu untuk setiap $1 laba. Lalu ada value irrelevant income, yaitu komponen laba yang tidak relevan sama sekali dalam penilaian utama perusahaan. Nah, lalu dalam mengukur pemasukan sendiri itu ada beberapa hal yang perlu dibahas. Itu yang pertama ada revenue and gain, di mana revenue sendiri itu harus masuk kas dari aktivitas utama dan berulang perusahaan, misalnya penjualan barang jika itu adalah perusahaan dagang, ataupun jasa ketika itu adalah perusahaan jasa. Nah, karena berasal dari operasi inti, revenue sendiri itu bersifat berkelanjutan dan menjadi sumber utama dari core income atau pendapatan utama. Lalu gain sendiri itu harus masuk dari transaksi di luar kegiatan utama perusahaan, misalnya laba penjualan aset tetap, restrukturisasi atau penghentian segmen usaha. Karena sifatnya tidak berulang ini, gain itu dikategorikan ke dalam non-recurring. Oleh karena itu dalam laporan laba rugi itu sangat penting untuk memisahkan revenue dari gain agar tidak salah menilai kinerja inti perusahaan. Nah, selain itu revenue recognition atau kapan pendapatan itu diakui sangat mempengaruhi angka laba dan juga rawan dimanipulasi. Misalnya, mempercepat pengakuan penjualan atau menggunakan estimasi yang agresif bisa membuat laba terlihat lebih tinggi dari yang sebenarnya. Lalu yang kedua ada expense and loss, di mana expense ini adalah arus kas keluar atau alokasi biaya yang timbul dari kegiatan operasi utama perusahaan. Contohnya seperti biaya gaji karyawan, lalu biaya bahan baku, ataupun penyusutan aset tetap. Sedangkan untuk loss sendiri itu adalah penurunan aset bersih akibat aktivitas sampingan atau non operasional, misalnya rugi penjualan investasi, penurunan nilai atau impairment goodwill, ataupun kerugian litigasi. Nah, masalah utama dalam pengakuan expense dan loss sendiri itu adalah timing atau kapan hal ini itu dicatat. Karena dalam akuntansi sendiri itu biasanya digunakan prinsip matching, yaitu mengakui biaya pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan. Selain itu, terdapat juga praktik cost deferral, yaitu mengkapitalisasi biaya yang memberikan
manfaat lebih dari satu periode, contohnya biaya pembangunan pabrik, pembelian software, ataupun pengeluaran R&D tertentu, agar hal ini tuh bisa dialokasikan ke beberapa periode akuntansi. Lalu di sini kita akan membahas mengenai klasifikasi dan juga ukuran alternatif laba. Itu yang pertama, kita akan membahas mengenai dimensi klasifikasi laba, di mana laba sendiri itu dapat dilihat dari dua dimensi utama. Yaitu yang pertama ada recurring versus non recurring, di mana recurring sendiri itu laba atau biaya itu muncul secara berulang dari periode ke periode, misalnya penjualan barang atau biaya gaji. Sedangkan untuk non recurring sendiri itu kejadian luar biasa atau tidak biasa, misalnya kerugian akibat bencana alam ataupun penjualan aset besar. Sedangkan lalu bisa juga dilihat dari sisi operating versus non operating, di mana non operating ini berasal dari aktivitas inti perusahaan seperti penjualan produk, biaya produksi ataupun biaya pemasaran. Sedangkan untuk non operating sendiri itu berasal dari aktivitas di luar operasi utama, misalnya seperti pendapatan bunga, dividen, atau laba penjualan investasi. Nah, kedua dimensi ini tidak sama. Misalnya kerugian kebakaran itu termasuk ke operating loss tapi non recurring, sementara untuk pendapatan bunga itu non operating income tapi recurring. Lalu di sini kita masuk ke dalam ukuran laba akuntansi alternatif, dimana itu dibagi menjadi beberapa, atau di sini bisa disebut recurring versus non recurring, yaitu net income atau laba bersih itu adalah angka laba akhir dalam laporan laba rugi. Namun net income ini tidak mencakup keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, misalnya seperti perubahan nilai wajar investasi. Nah, lalu untuk comprehensive income sendiri itu lebih luas jangkauannya atau cakupannya dibandingkan dengan net income, karena mencakup hampir semua perubahan ekuitas pemegang saham selain transaksi langsung dengan pemegang saham, misalnya penerbitan saham atau dividen. Nah, untuk comprehensive income sendiri itu juga disebut proxy akuntansi untuk economic income, di mana komponennya itu disebut OC atau other and comprehensive income, yaitu meliputi keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari sekuritas, derivatif, lalu selisih kurs translasi mata uang asing, dan juga penyesuaian imbalan pasca kerja, di mana OC ini kemudian dicatat terpisah dalam ekuitas sebagai accumulated OC atau AOC. Lalu ada juga income from continuing operation, yaitu fokusnya adalah kepada laba inti yang berlanjut, mengecualikan operasi yang diberhentikan ataupun pos yang luar biasa, yaitu dihentikan dalam waktu yang lama. Lalu ada juga core income, yaitu di sini adalah laba yang menyingkirkan seluruh komponen non recurring atau tidak biasa. Nah, core income sendiri itu dianggap yang paling mencerminkan sustainable earning power perusahaan, di mana core income ini benar-benar yang intinya dari pendapatan perusahaan itu. Nah, tujuan utama analisis ini itu adalah untuk memisahkan komponen laba yang berulang dan berkelanjutan dari yang hanya bersifat sementara. Lalu di sini kita masuk ke operating versus non operating income, di mana operating income sendiri itu menggambarkan laba dari operasi inti perusahaan, yaitu umumnya itu dalam operating income itu mengecualikan keuntungan atau kerugian penjualan aset, kerugian penurunan nilai atau impairment, lalu ada pos luar biasa atau restrukturisasi, lalu ada juga pendapatan dan beban bunga atau dividen. Sedangkan untuk non operating income itu segala sesuatu di luar kegiatan inti, misalnya penghasilan investasi keuangan atau keuntungan penjualan aset utama. Nah, masalah utama di sini tuh bagi AAP atau IFRS itu tidak memberi definisi resmi untuk operating income. Akibatnya, setiap perusahaan itu bisa mengimplementasikan hal ini secara berbeda, bahkan memanfaatkannya untuk earning management atau memoles kinerja perusahaan. Oleh karena itu, analisisnya itu lebih tepat menggunakan ukuran yang lebih netral seperti EBIT atau earning before interest and tax, lalu bisa NOPAT atau net operating profit after tax, yaitu mengukur laba operasi, yang kalau EBIT itu menggambarkan laba operasi sebelum adanya pengaruh struktur pendanaan dan juga pajak, tapi kalau yang NOPAT atau net operating profit after tax itu yang sudah terkena pajak, yaitu fokus pada hasil operasional tanpa distorsi beban keuangan. Lalu yang terakhir kita akan membahas mengenai comprehensive income, yaitu merupakan pengukuran lebih lengkap karena mencerminkan hampir seluruh perubahan kekayaan pemegang saham, termasuk yang belum terrealisasi. Nah, OC di sini itu berperan penting karena menampung fluktuasi nilai yang bisa sangat besar, misalnya selisih kurs, lalu derivatif, dan juga perubahan nilai wajar investasi. Namun,
Masalah yang sering muncul pada hal ini adalah banyak perusahaan itu menampilkan comprehensive income-nya itu di bagian statement of shareholders equity, bukan di income statement. Yang mana hal ini tuh mengakibatkan analis atau investor itu bisa kehilangan informasi penting tentang kinerja secara menyeluruh mengenai comprehensive income ini. Baik, di sini yang selanjutnya itu ada non recurring item atau yang disebut dengan gambaran umum. Nah, dalam laporan keuangan laba bersih terdiri dari komponen recurring atau berulang dan non recurring atau tidak berulang. Nah, recurring income ini itu mencerminkan laba yang dapat dipertahankan dari operasi normal perusahaan. Lalu untuk non recurring income itu adalah komponen yang sifatnya sementara atau tidak berkelanjutan atau akibat peristiwa yang luar biasa. Mengapa penting? Ini sangat penting mengingat para investor dan analisis ingin mengetahui sustainable earning power, apa yang bisa diproyeksi untuk masa depan. Karena itu non-recurring item perlu disaring atau di-adjust agar tidak menyesatkan. Lalu itu komponen laba rugi yang bersifat tidak berulang atau on time sehingga dapat mencerminkan kinerja operasi normal perusahaan. Nah, tujuan identifikasi item ini itu adalah untuk membedakan pendapatan berulang recurring income yang menjadi dasar estimasi kemampuan laba berkelanjutan atau sustainable earnings dengan pendapatan. Lalu di sini ada 4 bagian. Yang pertama ada extra eh, extraordinary item. Jadi ini itu transaksi atau peristiwa yang memenuhi dua kriteria sekaligus. Yang pertama ada unusual in nature. Ini itu sangat tidak biasa dan tidak terkait langsung dengan operasi rutin. Lalu yang kedua ada infrequent in occurrence. Ini itu jangan terjadi dan tidak diharapkan berulang di masa depan. Contohnya itu ada kegiatan akibat bencana alam besar, kerugian akibat nasionalis aset oleh pemerintah asing, lalu keuntungan atau kerugian dari pelunasan utang lebih awal. Di sini untuk pelaporannya itu dilaporkan setelah income from commuting operation dan itu setelah pajak. Lalu jika hanya memenuhi salah satu kriteria, usual atau infrequent, maka bukan extraordinary item, melainkan special item. Lalu yang kedua ada discontinue operation. Nah, discontinue operation itu pelepasan unit bisnis atau unit produk yang dapat diidentifikasi terpisah dari operasi lain. Bisa berupa divisi, entitas anak, atau kelompok aset. Lalu untuk pelaporannya itu laporan laba rugi dibagi menjadi dua bagian. Ini ada netus pajak. Yang pertama itu income loss dari operasi yang dihentikan. Ini itu kinerja unit sampai keputusan pelepasan diambil. Lalu yang kedua ada gain or loss pelepasan atau disposal. Ini itu hasil penjualan atau likuiditas unit seperti neraca aset liabilitas yang terkait diklasifikasikan sebagai held for disposal. Lalu untuk implikasinya itu untuk menghitung core income, efek discontinue operation harus dihapus dari semua periode. Namun secara ekonomi tidak tetap penting karena menunjukkan strategi restrukturisasi perusahaan, misalnya keluar dari bisnis yang merugi. Lalu yang ketiga atau accounting change. Di sini itu perusahaan kadang mengubah metode akuntansi baik karena aturan baru atau kondisi ekonomi atau bahkan motif earning management. Di sini itu jenisnya terbagi menjadi empat. Yang pertama ada change in accounting principle, itu misalnya dari metode depresiasi ke garis lurus saldo menurun. Jadi itu harus direfleksikan dengan perspektif reservement atau periode ini dan sebelumnya. Lalu yang kedua ada change in accounting estimate. Ini itu misalnya umur ekonomi aset, cadangan kerugian piutang. Itu diterapkan perspektif hanya ke periode berjalan dan masa depan. Lalu yang ketiga ada change in a reporting entity. Ini itu misalnya konsolidasi entitas anak yang belum dan tidak digabung. Lalu yang keempat ada compression of error. Ini itu kesan masa lalu yang biasanya melalui resettlement. Lalu yang terakhir itu ada special item.
Nah, untuk special item sendiri itu adalah item yang usual atau infrequent tetapi tidak keduanya sehingga tidak memenuhi kriteria sehari-hari. Contohnya itu restricting change atau biaya organisasi besar-besaran. Lalu worth of asset seperti goodwill, implement, persediaan, PP, dan I. Lalu yang selanjutnya itu biaya litigasi, merger cost, environmental cleanup. Lalu untuk implikasinya itu sangat penting disesuaikan karena sering dipakai sebagai earning management atau big bad sales. Lalu untuk analisisnya itu juga harus kritis menilai apakah biaya benar-benar luar biasa atau hanya dipakai untuk memindahkan beban ke satu periode. Lalu yang selanjutnya itu ada implikasi analisis non-controlling items. Nah, di sini untuk implikasinya itu terbagi menjadi empat. Yang pertama ada estimasi laba berulang. Nah, semua item non-controlling itu harus dikeluarkan dari perhitungan core income atau sustainable earning. Lalu yang kedua itu economic income. Walau transitory item ini tetap memenuhi ekuitas sehingga perlu dihitung penuh ketika menilai economic income. Lalu yang ketiga ada risiko dan transparansi. Nah, non-recurring item ini sering mengungkap risiko tersembunyi. Contoh, kerugian kebakaran, biaya litigasi sehingga memberi sinyal penting bagi investor dan kreditor. Lalu yang keempat ada kecurigaan atas earning management. Jadi analisis harus berhati-hati pada praktik big head atau penggunaan item khusus untuk memperhalus fluktuasi laba. Lalu di sini itu untuk kesimpulannya itu kan non-recurring item ini mencakup auxiliary item, discontinued operation, accounting change, special item, dan restructuring charge. Tujuan utamanya itu untuk memisahkan item ini adalah agar analisis dapat membedakan pendapatan berulang untuk menilai kinerja berkelanjutan dari pendapatan sementara yang tidak mencerminkan profitabilitas jangka panjang. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan ini merupakan prinsip akuntansi yang menentukan kapan dan dengan apa pendapatan itu dicatat atau boleh diakui dalam sebuah laporan keuangan. Lalu di sini mungkin bisa dibedakan terkait dua istilah penting antara revenue dan juga gain. Revenue ini merupakan pendapatan atau arus masuk atau peningkatan aset yang berasal dari kegiatan utama perusahaan. Sedangkan gain ini merupakan keuntungan. Jadi peningkatan aset dari transaksi sampingan atau insidental. Nah, mengapa penting? Jadi karena revenue ini biasanya diharapkan berulang, sedangkan gains itu bersifat sekali saja dan analisisnya pun itu juga berbeda. Lalu untuk prinsip umum dalam pengakuan revenue ini, pendapatan diakui hanya jika realized atau realizable dan earned yang artinya itu hak untuk menerima itu sudah wajar dan perusahaan telah memenuhi kewajibannya. Lalu penting untuk diingat juga bahwa salah pengakuan pendapatan ini akan membuat laba tidak akurat. Dampaknya tuh ada dua. Yang pertama itu bisa tercatat di periode yang salah atau juga bisa diakui sebelum pasti. Lalu itu akan dibatalkan di periode berikutnya. Tentunya ini akan merusak analisis dari sebuah kinerja. Nah, lalu di sini ada beberapa kriteria pengakuan pendapatan yang umumnya dipakai untuk mengakui revenue ini. Yang pertama itu ada aktivitas penghasil revenue sudah hampir selesai. Yang kedua ada resiko kepemilikan berpindah ke pembeli. Lalu yang ketiga ada nilai pendapatan dan biaya bisa diukur wajar. Yang keempat ada peningkatan aset seperti kas atau piutang atau penurunan liabilitas. Lalu yang kelima ini ada transaksi dilakukan dengan pihak independen atau arm's length. Jadi arm's length ini berarti kedua belah pihak itu bertindak layaknya orang asing dan tidak saling mempengaruhi sehingga harga, syarat, dan juga ketentuan transaksi itu dianggap wajar atau sesuai dengan fair value dan mencerminkan kondisi pasar sebenarnya. Lalu yang berikutnya itu kriteria yang selanjutnya adalah tidak ada hak pembatalan signifikan. Contohnya itu adalah seperti retur.
Baik, berikutnya di sini ada kasus khusus. Jadi ada beberapa kondisi khusus yang memerlukan perlakuan berbeda dalam pengakuan pendapatan. Yang pertama ini ada piutang tak tertagih. Jadi jika ada keraguan besar atas tertagihnya piutang, pengakuan pendapatan ini bisa ditunda sampai kas diterima. Nah, ini bisa menggunakan allowance untuk doubtful account. Lalu yang kedua ada right of return atau hak retur. Jadi ini adalah jika pembeli bisa mengembalikan barang, maka revenue hanya diakui bila harganya tuh harga pasti. Jadi pembayaran terikat ini bukan tergantung dari resale dan retur ini juga dapat diperkirakan. Jika tidak, maka pendapatan ini akan ditunda. Lalu yang ketiga ada franchise. Jadi fee dari franchise atau pendapatan dari franchise ini hanya diakui hanya setelah franchisor itu melakukan kewajiban materialnya, misalnya dengan melakukan dukungan atau juga melakukan supply. Lalu yang keempat ada product financing arrangement. Jadi ini jika penjualan sejati pembiayaannya, contohnya tuh ada kesepakatan buyback, itu maka inventory tetap di buku penjual dan revenue atau pendapatannya itu tidak diakui. Lalu yang kelima ada kontrak jangka panjang. Jadi untuk proyek konstruksi, kapal, dan lain-lain itu pakai percentage of completion bila biaya dan progresnya itu dapat diestimasi. Jika tidak dapat diestimasi, maka bisa menggunakan metode lain seperti complete contract. Nah, kerugian ini itu dipenuhi segera setelah kontrak tersebut teridentifikasi. Lalu yang keenam itu ada unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. Jadi jika pelayanan, jasa atau garansi ini diterima di muka, maka harus dicatat di liabilitas dan mengakui pendapatan sebanding selama periode kontrak tersebut. Nah, baik selanjutnya ini masuk ke bagian implikasi analisis dari pengakuan pendapatan. Jadi laporan laba rugi itu sangat penting baik bagi investor, kreditor maupun bagi manajemen itu sendiri. Nah, karena ini merupakan hal yang penting, maka manajemen itu sering mempunyai insentif untuk mengatur atau bahkan memanipulasi waktu serta metode dari pengakuan pendapatan yang biasanya itu dikenal dengan istilah earnings management. Nah, melanjutkan dari pembahasan tadi, jadi sebagai analis, ini ada beberapa hal yang perlu diwaspadai. Yang pertama ini, apakah pengakuan pendapatan sudah sesuai kondisi ekonomi nyata? Misalnya, apakah benar barang itu sudah berpindah ke konsumen akhir atau hanya dicatat sebagai penjualan di atas kertas? Lalu yang kedua, ini ada resiko manipulasi. Bentuknya ini bisa bermacam-macam. Contohnya itu pengakuannya tuh terlalu dini. Misalnya saat barang itu masih dalam produksi, tapi dia sudah diakui bahwa barang tersebut itu sudah dimiliki. Lalu yang berikutnya ini ada penjualan ke pembeli yang beresiko tinggi. Contohnya seperti perusahaan yang lemah dalam hal modal atau juga perusahaan tersebut itu mungkin terlilit hutang. Lalu yang ketiga ini ada praktik channel stuffing, yaitu mendesak distributor membeli lebih banyak barang hanya untuk menaikkan angka penjualan sementara dari perusahaan tersebut. Dan yang terakhir ini hal yang harus diwaspadai adalah big bet. Jadi big bet ini merupakan strategi di mana perusahaan itu menumpuk kerugian atau retur besar dalam satu periode. Nah, hal ini tuh dilakukan supaya periode berikutnya itu bisa terlihat lebih baik. Nah, implikasinya di sini maka analis itu harus menilai apakah pendapatan yang dilaporkan itu benar-benar berulang atau sustainable income atau sekedar hasil dari kebijakan akuntansi sesaat. Lalu di sini regulator seperti SEC itu sudah eh, menekankan berkali-kali pentingnya kehati-hatian dalam pengakuan pendapatan. Tapi di lapangan seringkali prakteknya ini berbeda sehingga analis ini harus tetap kritis dalam membaca laporan keuangan. Beban tangguhan. Beban ditangguhkan itu merupakan biaya yang dikeluarkan tetapi ditangguhkan karena diharapkan biaya tersebut akan memberikan manfaat di periode yang akan datang. Nah, contoh dari biaya ditangguhkan sendiri ada 3, yaitu ada biaya penelitian dan pengembangan atau research and development, kedua ada biaya untuk perangkat lunak komputer, dan yang ketiga yaitu biaya eksplorasi dan pengembangan dalam industri ekstraktif. Nah, motivasi dari penundaan biaya ini tuh
untuk mencocokkan biaya dengan manfaat yang diharapkan di masa mendatang. Nah, apabila biaya yang dikeluarkan pada periode saat ini itu memberikan manfaat bagi periode yang akan datang melalui kontribusinya terhadap pendapatan atau pengurangan biaya, maka perusahaan akan menunda biaya tersebut hingga periode yang akan datang. Nah, contoh biaya yang ditangguhkan yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang biaya penelitian dan pengembangan atau kegiatan research and development. Nah, perusahaan itu biasanya melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan itu untuk mempertahankan produk yang sudah ada maupun mengembangkan produk dan proses yang baru. Nah, akuntansi untuk biaya research and development itu biasanya sering mengalami masalah atau kendala. Nah, alasannya karena adanya ketidakpastian yang tinggi mengenai manfaat akhir yang diperoleh dari kegiatan research and development, kemudian jeda waktu yang seringkali signifikan antara dimulainya kegiatan research and development dan penentuan keberhasilan dari kegiatan tersebut. Kemudian masalah evaluasi, akibat sifat tak berwujud dari sebagian besar kegiatan research and development ini menjadi masalah yang sering dialami oleh akuntansi untuk biaya research and development. Nah, di sini ada biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan research and development, yaitu yang pertama ada bahan, peralatan, dan fasilitas yang diperoleh atau dibangun untuk proyek research and development tertentu, atau juga aset tak berwujud yang dibeli dan tidak memiliki penggunaan alternatif di masa mendatang, baik dalam proyek research and development maupun proyek yang lainnya. Kedua yaitu bahan yang dikonsumsi dalam kegiatan research and development dan depresiasi peralatan atau fasilitas serta amortisasi aset tak berwujud yang digunakan sepanjang kegiatan research and development berlangsung, di mana bahan-bahan itu memiliki penggunaan alternatif di masa yang mendatang. Ketiga yaitu ada gaji dan biaya lainnya dari tenaga kerja yang terlibat dari kegiatan research and development. Kemudian ada layanan yang dilakukan oleh pihak lain yang sehubungan dengan kegiatan research and development sendiri. Kemudian dan terakhir ada alokasi biaya tidak langsung, kecuali biaya umum dan administrasi yang tidak secara langsung terkait dengan biaya research and development. Nah, untuk menilai kualitas dan nilai potensial dari pengeluaran research and development ini membutuhkan informasi untuk dianalisis, yaitu yang pertama informasi tentang jenis penelitian yang dilakukan, kemudian pengeluaran research and development per kategori, kelayakan teknis, kelayakan komersial, dan potensi proyek yang dievaluasi. Contoh beban tanggungan yang kedua yaitu biaya perangkat lunak komputer. Nah, pengembangan dari perangkat lunak komputer ini ditujukan untuk sebuah tujuan pemasaran, di mana diklasifikasikan sebagai kegiatan berkelanjutan yang secara langsung menghasilkan pendapatan saat ini maupun pendapatan di masa depan. Nah, berdasarkan USGAP, pencatatan pengeluaran untuk perangkat lunak yang akan dijual, disewakan, atau dipasarkan mengidentifikasi titik yang disebut sebagai kelayakan teknologi, di mana biaya-biaya ini dikapitalisasi dan disesuaikan dengan pendapatan yang terjadi di masa depan. Nah, pengeluaran ini terjadi setelah titik kelayakan teknologi sampai produk itu siap untuk diberikan kepada pelanggan, itu dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud. Nah, biaya tambahan untuk memproduksi perangkat lunak komputer dan mengemasnya untuk distribusi itu dicatat sebagai persediaan dan dibebankan terhadap pendapatan sebagai biaya produk yang dijual. Contoh yang ketiga yaitu ada biaya eksplorasi dan pengembangan dalam industri ekstraktif. Nah, jadi pencarian cadangan baru sumber daya alam itu sangat penting di perusahaan industri ekstraktif, di mana industri ini itu biasanya meliputi minyak, gas alam, logam, batu bara, dan mineral non-logam. Nah, banyak sekali perusahaan yang biasanya membebankan biaya eksplorasi dan pengembangan ini sebagai biaya saat terjadi. Namun ada juga beberapa perusahaan yang membebankan sebagian dan mengkapitalisasi sisanya. Nah, FASB itu biasanya mengharuskan agar biaya eksplorasi ini
diakui sebagai aset yang saat dikeluarkan kecuali biaya pengobaran sumur dari eksplorasi. Nah, biaya-biaya ini biasanya diakui sebagai beban jika sumber daya tersebut tidak berhasil diklasifikasikan sebagai aset yang dapat diamortisasi apabila cadangan minyak atau gas yang terbukti itu ditemukan. Nah, SEC sendiri itu tidak menyetujui dengan pengungkapan dari FASB, sehingga FASB ini merespon dengan memberikan pengungkapan tambahan yang diwajibkan untuk produsen minyak dan gas yang terdaftar di bursa. Ya, pengungkapannya ada 5, yaitu yang pertama mengenai jumlah cadangan minyak dan gas yang terbukti, yang kedua biaya yang dikapitalisasi terkait dengan aktivitas produksi minyak dan gas, yang ketiga biaya yang dikeluarkan dalam aktivitas akuisisi, eksplorasi dan pengembangan, yang keempat hasil operasi dari aktivitas produksi minyak dan gas, yang kelima pengukuran arus kas bersih masa depan yang didiskontokan untuk cadangan yang terbukti. Nah, ada 2 metode yang biasanya digunakan oleh perusahaan dalam implikasi analisis industri ekstraktif, yaitu ada akuntansi upaya sukses dan akuntansi biaya penuh. Nah, akuntansi upaya sukses sendiri itu mengharuskan adanya hubungan langsung antara biaya yang dikeluarkan dan cadangan spesifik yang ditemukan sebelum biaya eksplorasi dan pengembangan ini dikapitalisasi. Sedangkan untuk akuntansi biaya penuh itu mengharuskan perusahaan untuk mengklasifikasikan aktivitas eksplorasi dan pengembangan yang tidak berhasil itu sebagai aset. Nah, banyak sekali perusahaan yang lebih memilih menggunakan metode akuntansi upaya sukses. Karena apa? Karena metode akuntansi upaya sukses ini lebih sesuai dengan pendapatan di perusahaan dan lebih konsisten dengan praktik akuntansi yang terjadi saat ini. Saya akan membahas mengenai materi manfaat atau tunjangan tambahan karyawan. Nah, tekanan sosial, persaingan maupun kelangkaan talenta karyawan telah menyebabkan peningkatan manfaat tambahan bagi karyawan di luar gaji dan upah. Nah, terdapat 2 jenis manfaat atau tunjangan tambahan karyawan, yaitu yang pertama ada kontrak kompensasi tertunda. Nah, kontrak kompensasi tertunda ini merupakan janji yang membayar karyawan di masa depan. Nah, akuntansi telah mensyaratkan present value dari kompensasi tertunda ini akan diakui selama periode pekerjaan aktif seorang karyawan tersebut. Lalu jenis yang kedua ada hak apresiasi saham atau stock appreciation rights atau disingkat sebagai SARS. Nah, hak apresiasi saham ini merupakan hak atas saham yang diberikan ke karyawan atas sejumlah saham tertentu. Nah, akuntansi ini membagi biaya selama periode layanan atau perubahan harga pasar dari periode ke periode sebagai penyesuaian terhadap biaya kompensasi yang akan dibebankan ke HPP atau biaya beban penjualan atau biaya administrasi. Kemudian kita masuk ke submateri mengenai opsi saham karyawan atau employee stock option. Nah, terdapat alasan banyak perusahaan ini menerapkan ESO atau employee stock option ini, yaitu yang pertama karena opsi saham karyawan ini dianggap dapat meningkatkan kinerja dengan memberi karyawan saham sehingga menyelaraskan insentif karyawan dan perusahaan. Lalu alasan yang kedua, opsi saham karyawan ini dipandang karyawan sebagai sarana dalam meraih kekayaan. Lalu alasan yang ketiga, karena tidak punya dampak langsung terhadap arus kas. Lalu yang keempat, opsi saham karyawan ini dianggap memberi tunjangan karyawan tanpa mewajibkan pencatatan biaya. Lalu ada karakteristik dari opsi saham karyawan sendiri. Nah, terdapat istilah-istilah. Istilah yang pertama yaitu exercise price atau harga pelaksanaan. Nah, harga pelaksanaan ini dianggap sering sama dengan harga saham pada tanggal pemberian atau grant date. Sedangkan vesting date atau tanggal jatuh tempo merupakan tanggal paling awal karyawan bisa menggunakan opsi saham karyawan ini, yaitu periodenya antara 2 sampai 10 tahun. Lalu opsi in the money yaitu saat harga saham lebih tinggi dari exercise price-nya. Sedangkan opsi out of the money yaitu ketika harga saham lebih rendah dari exercise price-nya. Terdapat ilustrasi dari pemberian opsi
ke karyawan, yaitu pada tanggal pemberian atau granted harga sahamnya yaitu $10, sedangkan pada vesting date atau tanggal jatuh tempo harga sahamnya menjadi $15. Lalu ada exercise date atau harga pelaksanaan, yaitu harganya lebih tinggi lagi, yaitu harga saham di angka $21. Nah, terdapat dua kategori opsi saham. Kategori yang pertama yaitu insentif. Nah, insentif ini terjadi ketika karyawan dapat menunda pajak hingga menjual sahamnya ini sendiri ke pihak lain. Sedangkan kategori yang kedua non kualifikasi, yaitu ketika karyawan langsung dikenai pajak saat membeli saham dengan opsi di perusahaan ini. Selanjutnya ada biaya dan manfaat ekonomi dari opsi saham karyawan. Nah, karena insentif yang diberikan perusahaan melalui opsi saham karyawan ini menjadikan karyawan dianggap mendapatkan insentif yang selaras, maka opsi saham karyawan ini diyakini akan mendorong karyawan untuk bekerja lebih keras dan bekerja demi kepentingan terbaik perusahaan. Nah, ketika opsi saham karyawan ini dilaksanakan, opsi saham karyawan akan mentransfer kekayaan dari pemegang saham yang lama ke karyawan dengan mengurangi kepemilikan saham pemegang saham saat ini. Nah, pertanyaannya, apakah perusahaan menanggung biaya ketika harga pelaksanaan atau harga saham saat pemberian? Maka dilakukan jawabannya dengan melalui pendekatan intrinsik, yaitu pendekatan yang mengukur biaya di mana harga pelaksanaan atau exercise price-nya lebih rendah dari harga saham pada tanggal pemberian atau grant date-nya. Nah, pendekatan intrinsik ini mengabaikan dua jenis biaya, yaitu biaya interest atau biaya bunga yang muncul karena opsi saham karyawan dilaksanakan di masa mendatang, tapi pada harga saham yang berlaku saat ini. Biaya yang kedua yaitu option cost atau biaya opsi, terjadi ketika harga pasar yang berlaku melebihi harga pelaksanaan opsi atau exercise price-nya opsi. Lalu ada akuntansi dan pelaporan opsi saham karyawan. Terdapat dua isu. Isu yang pertama dalam akuntansi yaitu pengenceran EPS atau earning per share. Nah, opsi saham karyawan in the money dianggap sekuritas dilutif dan mempengaruhi earning per share yang diencerkan, sedangkan opsi saham karyawan yang out of the money dianggap sekuritas anti dilutif dan tidak mempengaruhi earning per share yang diencerkan. Isu yang kedua yaitu biaya kompensasi. Nah, dalam biaya kompensasi ini perusahaan dalam aturan US GAAP dan IFRS mewajibkan perusahaan mengakui biaya opsi saham karyawan dalam pendapatannya. Terdapat prosedur untuk mengakui biaya opsi saham ini, yaitu prosedur yang pertama dengan fair value hibah ISO ditentukan pada tanggal pemberian atau granted dengan yaitu caranya jumlah opsi yang diberikan dikalikan dengan fair value tiap opsinya. Sedangkan prosedur yang kedua, biaya hibah opsi diamortisasi selama periode pelaksanaan opsi yang diharapkan dan dibebankan ke pendapatan perusahaan. Selanjutnya pada slide ini saya akan membahas mengenai pengungkapan dari opsi saham karyawan. Nah, terdapat contoh pengungkapan opsi saham karyawan dari perusahaan Cisco atau Cisco System Inc. Bisa dilihat di tampilan slide. Kemudian slide ini membahas mengenai analisis opsi saham karyawan. Nah, meskipun ada potensi penurunan nilai bagi pemegang saham saat ini, harus dipertimbangkan dalam analisis ekuitas. Jadi opsi saham karyawan dapat diabaikan ketika mengevaluasi solvabilitas dan likuiditas. Nah, misalnya dalam analisis kredit. Nah, oleh karena itu, seorang analis kredit harus mengecualikan beban kompensasi berbasis saham dari laba ketika mengevaluasi profitabilitas, misalnya dalam menentukan rasio cakupan bunga. Nah, analisis dari perusahaan Cisco tadi, pada tanggal 28 Juli 2007, Cisco memiliki 1.289 juta opsi saham karyawan yang masih beredar dengan nilai intrinsik agregat sebesar $9,698 juta, yang sebelumnya dicatat bahwa
Nilai intrinsik agregat ini merupakan potensi keuntungan bersih karyawan jika semua opsi karyawan saham ini yang beredar dilakukan pada tanggal tersebut atau pada tanggal diterbitkannya opsi saham karyawan ini. Nah, karena keuntungan karyawan datang dari pengorbanan pemegang saham saat ini, jumlah yang tertera merupakan potensi transfer kekayaan dari pemegang saham saat ini ke karyawan melalui dilusi atau pengenceran akibat pemberian opsi saham karyawan ini. Nah, hal ini sering disebut sebagai option overhang. Nah, option overhang Cisco yaitu diperkirakan sekitar angka 5,7% dari nilai pasar ekuitasnya. Walaupun Cisco ini melaporkan jumlah yang pasti dari option overhang dalam catatan kakinya atau footnote-nya, seorang analis bisa menggunakan informasi yang tersedia untuk menghitung jumlah ini dengan rumus berikut, yaitu rumusnya nilai intrinsik agregat atau option overhang sama dengan harga saham kurangi harga rata-rata exercise atau harga perolehan dikalikan dengan jumlah opsi saham yang beredar. Lalu untuk semua opsi in the money yang merupakan opsi dengan exercise price di bawah harga pasar, misalnya untuk rentang exercise price yaitu di antara angka $0,01 hingga $15, nilai intrinsik opsi agregat menggunakan informasi yang dilaporkan yaitu dapat dihitung $28,97 dikurangi dengan $11,02. $28,97 ini merupakan harga sahamnya dikurangi dengan harga rata-rata exercise price-nya yaitu 11,02 dikalikan dengan jumlah opsi saham karyawan yang beredar yaitu 122 juta menghasilkan $2,190 juta. Selanjutnya yaitu biaya bunga. Biaya bunga itu merupakan kelebihan dari uang tunai yang dibayarkan atau diterima di luar pokok pinjaman yang dipinjam atau dipinjamkan. Nah, bunga ini biasanya ditentukan oleh adanya suku bunga, pokok pinjaman, dan waktu. Nah, biaya bunga bagi suatu perusahaan itu dianggap sebagai tingkat bunga nominal yang dibayarkan atas adanya pembiayaan utang, termasuk dalam kasus obligasi, amortisasi diskon, atau premi. Nah, komplikasi tentang kasus obligasi, amortisasi diskon, atau premi ini bisa timbul ketika perusahaan itu menerbitkan utang konversibel atau utang dengan opsi saham. Nah, dalam kasus utang konversibel itu biasanya praktik akuntansi menganggap fitur utang dan ekuitas itu sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, maka tidak ada bagian dari hasil dari penerbitan utang konversibel yang diakui sebagai bagian dari fitur konversi. Sedangkan dalam kasus utang yang diterbitkan dengan opsi saham yang melekat, itu hasilnya diakui sebagai modal di store. Nah, beban yang sesuai itu akan dicatat dalam akun diskon utang yang diamortisasi selama masa berlakunya penerbitan utang, sehingga dapat meningkatkan biaya bunga efektif. Kemudian ada kapitalisasi bunga. Nah, kapitalisasi bunga ini diwajibkan sebagai bagian dari biaya aset yang dibangun atau diproduksi untuk penggunaan sendiri oleh perusahaan itu. Tujuan dari kapitalisasi ini yaitu untuk mengukur biaya perolehan aset secara lebih akurat serta mengamortisasi biaya perolehan terhadap pendapatan yang dihasilkan oleh aset tersebut. Nah, ada juga beberapa analisis akuntansi itu berpendapat bahwa bunga itu merupakan biaya periode dan tidak dapat dikapitalisasi. Nah, biasanya bunga yang dikapitalisasi itu termasuk dalam biaya aset dan masuk ke dalam biaya melalui akun depresiasi dan amortisasi. Nah, untuk menilai dampak dari kapitalisasi bunga terhadap laba bersih, itu kita harus mengetahui jumlah bunga yang dikapitalisasi yang saat ini dibebankan sebagai pendapatan perusahaan melalui akun depresiasi dan amortisasi. Nah, kapitalisasi bunga ini juga memerlukan jumlah bunga untuk menghitung rasio cakupan beban secara akurat.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab pajak penghasilan atau income taxes, di mana beban pajak penghasilan itu adalah biaya bisnis yang substansial. Memahami akuntansi untuk pajak penghasilan itu penting untuk analisis laporan keuangan yang berhasil. Pembahasan di sini itu berfokus pada akuntansi dan analisis beban pajak penghasilan periodik serta aset dan liabilitas terkait, bukan pada undang-undang pajak. Nah, akuntansi untuk pajak penghasilan itu adalah kerumitan dalam akuntansi pajak penghasilan muncul karena adanya aturan yang menentukan pendapatan kena pajak yang berbeda dari aturan untuk pendapatan yang dilaporkan berdasarkan GAAP. Secara umum, aturan pajak itu lebih dekat dengan akuntansi berbasis kas yang memungkinkan lebih sedikit aktual dibandingkan GAAP. Akibatnya perusahaan memelihara dua pembukuan, satu untuk pelaporan keuangan. Nah, GAAP Books dan satu untuk akuntansi pajak tax book. Kemudian perbedaan antara pendapatan pajak dan pendapatan GAAP pada dasarnya itu ada dua jenis, yaitu perbedaan sementara temporary difference, yaitu perbedaan ini tuh bersifat sementara dan diharapkan akan berbaik di masa depan. Dan yang kedua yaitu perbedaan permanent difference, yaitu perbedaan ini tuh bersifat permanen karena aturan pajak dan GAAP secara fundamental berbeda dalam pelakuan terhadap suatu item. Selanjutnya yaitu pengungkapan pajak penghasilan, income tax disclosure. Nah, pengungkapan pajak penghasilan seperti catatan kaki laporan tahunan DEL tahun 2005 itu memberikan informasi penting tentang perbedaan sementara dan permanen. Nah, DEL itu melaporkan beban pajak sebesar 1.402 juta yang terdiri dari pembayaran pajak saat ini dan penyesuaian pajak tangguhan. Nah, catatan kaki ini juga menjelaskan komponen-komponen aset dan liabilitas pajak tangguhan seperti yang timbul dari depresiasi dipercepat atau aktual beban. Selain itu, DEL itu menyediakan rekonsiliasi antara tarif pajak resmi sebesar 35% dengan tarif pajak efektif sebesar 31,5%. Kemudian ada menganalisis pajak penghasilan. Nah, di sini pajak tangguhan tuh bukanlah aset atau liabilitas sejati karena tidak memberikan manfaat atau kewajiban di masa depan. Oleh karena itu, banyak analis tuh mengeluarkannya dari neraca saat melakukan analisis rasio aset atau liabilitas pajak tangguhan, menunjukkan bahwa pembayaran pajak di masa depan akan secara proporsional lebih tinggi liabilitas atau lebih rendah aset. Keberadaan liabilitas pajak tangguhan yang besar menunjukkan bahwa pendapatan GAAP di masa lalu lebih tinggi daripada pendapatan kena pajak yang bisa menjadi tanda praktik akuntansi yang agresif. Sebaliknya, aset pajak tangguhan yang besar dapat menunjukkan praktik akuntansi yang konservatif. Kemudian lampiran 6A yaitu laba per saham, earning per share, perhitungan dan analisis. Nah, laba per saham itu banyak digunakan untuk mengevaluasi kinerja operasional dan profitabilitas perusahaan. Terdapat dua jenis laba per saham yang dilaporkan yaitu basic EPS, dihitung untuk perusahaan dengan struktur modal sederhana, dihitung dengan rumus laba bersih dikurangi dividen saham preference, dibagi rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Kemudian ada diluted EPS, yaitu dihitung untuk perusahaan dengan struktur modal kompleks, yaitu perusahaan yang memiliki sekuritas yang berpotensi dilutif. Perhitungan EPS terdilusi itu mengasumsikan konversi semua sekuritas konvertibel dan pelaksanaan opsi yang dilutif. EPS terdilusi dilaporkan bersamaan dengan EPS dasar untuk memperingatkan pengguna tentang potensi dilusi. Kemudian ada lampiran 6B akuntansi untuk opsi saham karyawan. Nah, di sini lampiran itu membahas dua isu akuntansi utama yang terkait dengan opsi saham karyawan, yaitu yang pertama penentuan EPS terdilusi, bagaimana ESOS itu mempengaruhi perhitungan laba per saham dilusi, dan yang kedua yaitu penentuan beban kompensasi berbasis saham, cara menentukan dan mengamortisasi biaya ESOS yang diberikan kepada karyawan serta dampaknya pada neraca. Nah, penentuan EPS terdilusi. Saat menghitung laba per saham, EPS terdilusi ESOS yang berpotensi mengurangi
kepemilikan saham pemegang saham saat ini tuh harus dipertimbangkan. Nah, opsi in the money hanya opsi yang harga pelaksanaannya lebih rendah dari harga saham yang dianggap dilutif. Opsi ini dimasukkan dalam perhitungan EPS terdilusi. Kemudian opsi out of the money yaitu opsi yang harga pelaksanaannya lebih tinggi dari harga saham dianggap anti dilutif dan tidak dimasukkan dalam perhitungan. Kemudian ada pendekatan saham, perbedaan treasury stock approach. Pendekatan ini digunakan untuk menghitung efek ESOS pada EPS terdilusi. Nah, kemudian di sini ada penentuan beban kompensasi. Nah, proses ini itu melibatkan dua langkah utama, yaitu yang pertama menentukan biaya ESO. Nah, biaya ESO itu ditentukan pada tanggal pemberian. Biaya ini itu adalah hasil perkalian antara nilai wajar setiap opsi dan jumlah opsi yang diberikan. Nah, nilai wajar itu ditentukan menggunakan modal penetapan harga opsi seperti modal Black-Scholes. Biaya ini itu hanya ditentukan satu kali pada tanggal pemberian dan tidak disesuaikan meskipun nilai wajar berubah di kemudian hari. Kemudian yang kedua, mengamortisasi biaya ESO. Nah, biaya ESO itu diamortisasi secara garis lurus selama periode vesting, yaitu periode di mana karyawan harus bekerja agar opsi tersebut dapat dilaksanakan. Nah, beban kompensasi yang diakui setiap periode itu didasarkan pada amortisasi kumulatif dari semua ESO yang diberikan di masa lalu dan saat ini yang belum vested. Nah, dampak pada neraca balance sheet effect yaitu beban kompensasi kumulatif yang diakui dicatat sebagai kredit di akun ekuitas pemegang saham khusus yang disebut paid in capital stock compensation date, dan saat opsi dilaksanakan oleh karyawan, saldo di akun ini kemudian ditransfer ke modal di setor paid in share capital biasa. Pada slide berikutnya kami akan membahas mengenai analisis studi kasus dari PT Garuda Food Putra Putri Jaya terbuka. Analisis yang pertama yaitu analisis pengakuan pendapatan dari PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Jadi grup menerapkan PSAK nomor 115 yang membutuhkan pendapatan pengakuan untuk memenuhi 5 langkah penilaian. Yang pertama yaitu identifikasi kontrak dengan pelanggan, yang kedua identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, yang ketiga tentukan harga transaksi, yang keempat alokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa yang berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Yang kelima yaitu mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut. Nah, terdapat di CLK atau catatan atas laporan keuangan PT Garuda Food ini menyatakan bahwa grup mengakui pendapatan dari penjualan barang pada saat pengendalian atas barang telah dialihkan dan diserahkan ke pelanggan. Nah, pelanggan punya kebijaksanaan penuh atas saluran dan harga jual produk, serta tidak ada kewajiban yang tidak terpenuhi yang dapat mempengaruhi penerimaan pelanggan atas produk tersebut. Pengiriman terjadi ketika produk telah dikirim ke lokasi tertentu. Risiko keusangan dan kerugian akan telah dialihkan ke pelanggan. Nah, pendapatan dan penjualan ini diakui berdasarkan harga, diskon, dan setelah dikurangi pajak pertambahan nilai atau PPN yang ditentukan dalam faktur, setelah dikurangi dengan estimasi insentif penjualan, diskon volume, dan biaya pemasaran serta promosi lainnya. Selanjutnya analisis mengenai beban tangguhan dari PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk ini. Nah, beban tangguhan ini salah satu contohnya yaitu beban atau biaya penelitian dan pengembangan yang terjadi pada dimasukkan ke beban umum dan administrasi pada tahun 2024 dengan nominal 8.799.81.644.000 rupiah dengan catatan atas laporan keuangannya yaitu kepuasan dan preferensi konsumen menjadi prioritas utama dalam pengembangan produk perseroan. Kami PT Garuda Food ini melaksanakan pengawasan ketat di setiap tahap proses produksi, mulai dari
penelitian dan pengembangan produk, pengadaan bahan baku, manufaktur, penyimpanan, distribusi, hingga pemantauan umpan balik konsumen. Nah, kami berkomitmen menghadirkan produk terbaik yang sesuai dengan kebutuhan berbagai segmen konsumen. Nah, pada tahun 2024 ini terdapat di annual report pada tahun 2024, yaitu menyatakan bahwa PT Garuda Food ini melakukan penelitian dan pengembangan varietas benih unggul biji 3 atau Garuda Biga dan biji 2 Garuda 5 serta Garuda 2. Selanjutnya yaitu analisis dari opsi saham, karyawan, biaya bunga, dan pajak pendapatan dari PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Nah, untuk yang pertama, saham karyawan, meskipun laporan keuangan ini itu tidak merincikan program opsi saham karyawan, adanya saham treasury itu bisa menjadikan indikasi bahwa adanya saham karyawan. Kemudian untuk biaya bunga pada laporan pada tahun 2024, liabilitas sewa itu dicatat sebesar 70.564 juta sekian. Dari jumlah ini itu ada bagian yang berjangka pendek dan panjang yang akan menimbulkan biaya bunga. Jadi dalam laporan keuangan tidak ada rincian terperinci mengenai beban bunga spesifik yang timbul dari liabilitas sewa, tetapi biaya ini tuh dikategorikan sebagai beban keuangan. Kemudian yang ketiga itu pada pajak pendapatan. Nah, catatan ini itu memberikan bukti konkret bahwa mengenai kewajiban pajak yang harus dibayar perusahaan dan merefleksikan beban pajak yang diakui dalam periode tersebut. Nah, analisis aktivitas operasi itu menunjukkan kesehatan keuangan perusahaan dari sisi kas. Studi kasus terkait biaya bunga, opsi saham, dan juga pajak pendapatan itu memberikan gambaran lebih mendalam tentang pos-pos non-kas yang mempengaruhi laporan laba rugi, yang kemudian direkonsiliasi dalam laporan arus kas. Namun, pada rincian spesifik untuk skema opsi saham karyawan tidak tersedia dalam dokumen catatan laporan keuangan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila dalam penyampaian materi ada yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.